Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan salah satu aspek penting dalam manajemen risiko keuangan, yaitu terkait risiko likuiditas. Saya Anwar Solehudin dan rekan saya Tri Israharjo Santoso akan memandu sesi ini, yang mana presentasi ini adalah salah satu bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Risk Management dan ERP dari dosen kita, yaitu Bapak Sparta. Oke, slide selanjutnya. Kami akan membahas bab 4 terkait resiko likuiditas, yang mana sumber informasi dan materi presentasi kami ambil dari buku Financial Institution Management, A Risk Management Approach karya Anthony Saunders dan Marcia Milne Cornet. Ya, berikut ini adalah agenda presentasi kali ini, yang mana dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa poin utama mengenai resiko likuiditas. Yang pertama, kami akan memulai dengan pengertian resiko likuiditas, di mana kita akan memahami apa itu resiko likuiditas dan bagaimana ini mempengaruhi institusi keuangan. Selanjutnya, kita akan menguraikan sumber resiko likuiditas, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Setelah itu juga nanti kami akan membahas indikator resiko likuiditas yang digunakan untuk memantau kondisi likuiditas suatu institusi. Kemudian juga nanti kami akan menjelaskan dampak resiko likuiditas pada institusi keuangan. Bagaimana resiko ini dapat menimbulkan kerugian, kemudian kerugian serius jika tidak dikelola dengan baik. Kami juga nanti akan menjelaskan terkait manajemen risiko likuiditas, yaitu berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah likuiditas, termasuk pendekatan pengelolaan risiko likuiditas secara tradisional dan kontemporer. Tidak lupa juga kami akan mengupas tantangan dalam manajemen risiko likuiditas, terutama dalam konteks operasi global dan ketergantungan pada model stres. Untuk memperdalam pemahaman kita juga terkait risiko likuiditas ini, kami juga nanti akan meninjau studi kasus risiko likuiditas, yaitu terkait krisis likuiditas yang dialami oleh salah satu perusahaan di Amerika, yaitu Lehman Brothers, pada tahun 2008. Serta nanti juga akan dibahas pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut. Terakhir, kami akan menyimpulkan materi ini dengan beberapa kesimpulan penting mengenai risiko likuiditas. Oke, mari kita mulai presentasi ini dengan pengertian likuiditas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tri Israharjo Santoso. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan menjelaskan tentang pengertian risiko likuiditas. Jadi, definisi risiko likuiditas di sini adalah ketidakmampuan suatu institusi keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual aset pada harga diskon yang signifikan atau mengambil pinjaman dengan biaya yang sangat tinggi. Risiko likuiditas berfokus pada kemampuan institusi untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke kas atau aset likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan operasionalnya, terutama selama periode tekanan pasar yang tiba-tiba atau berkelanjutan. Institusi keuangan, terutama bank, sangat rentan terhadap risiko likuiditas karena operasinya yang secara inheren bergantung pada konversi simpanan nasabah jangka pendek menjadi aset jangka panjang seperti pinjaman dan investasi. Ketidakseimbangan ini bisa menimbulkan masalah ketika ada penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau ketika institusi menghadapi kewajiban pembayaran besar dalam jangka waktu yang singkat. Nah, ada beberapa karakter utama risiko likuiditas yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini bisa berupa gagal bayar pada kewajiban jatuh tempo seperti utang atau penarikan simpanan nasabah. Lalu pentingnya likuiditas pasar. Ini yang kedua ya, menjadi karakter utama risiko likuiditas, yaitu aset yang mudah dijual tanpa penurunan nilai yang besar yang menjadi sangat penting dalam memastikan kemampuan memenuhi kewajiban.
Yang ketiga, dalam karakteristik utama risiko likuiditas adalah tekanan finansial. Krisis likuiditas dapat memicu masalah solvabilitas, di mana institusi tidak hanya kekurangan likuiditas, tetapi juga aset untuk menutupi kewajiban totalnya. Nah, setelah definisi, kita juga akan membahas tentang dua tipe risiko likuiditas yang perlu kita ketahui. Apa saja? Yaitu adalah yang pertama funding liquidity risk dan yang kedua adalah market liquidity risk. Kita bahas yang pertama yaitu funding liquidity risk atau dalam bahasa Indonesia ada risiko likuiditas pendanaan. Definisinya, funding liquidity risk adalah risiko bahwa institusi keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan jangka pendeknya pada saat jatuh tempo tanpa harus melakukan penjualan aset dengan harga diskon besar atau mengambil pinjaman tambahan dengan suku bunga atau imbal hasil yang tidak menguntungkan. Bagaimana? Misalnya adalah institusi keuangan biasanya memperoleh pendanaan melalui simpanan nasabah, pinjaman antar bank, penerbitan obligasi, atau sumber pembiayaan lainnya. Risiko likuiditas pendanaan ini terjadi ketika institusi tidak dapat mendapatkan dana segar dalam waktu yang cepat atau ketika biaya pendanaan melonjak karena masalah kepercayaan atau situasi pasar. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap risiko likuiditas pendanaan ini antara lain adalah mismatch jatuh tempo. Yang kedua adalah penarikan besar-besaran. Apa mismatch jatuh tempo? Yaitu ketika institusi keuangan membiayai aset jangka panjang seperti pinjaman, investasi, pinjaman jangka panjang dengan liabilitas jangka pendek, dengan sumber dana yang jangka pendek seperti simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Jika asetnya tidak liquid, maka institusi bisa kesulitan memenuhi kewajiban jatuh tempo jangka pendeknya tersebut. Lalu faktor terhadap risiko likuiditas pendanaan yang lain adalah penarikan besar-besaran. Nasabah mungkin melakukan penarikan dana secara signifikan karena ketidakpercayaan terhadap bank atau kondisi pasar yang tidak stabil. Bank yang tidak siap menghadapi penarikan mendadak ini bisa mengalami krisis likuiditas. Contohnya ketika krisis 1998 ada isu satu bank besar tidak memiliki uang sehingga nasabah panik, masyarakat panik, eh, lalu ingin melakukan penarikan besar-besar secara bersamaan. Nah, ini juga bisa menimbulkan permasalahan bagi bank tersebut. Karena pada saat bersamaan mungkin uang tersebut tidak tersedia karena dana simpanan nasabah setelah disalurkan dalam bentuk pinjaman-pinjaman yang jangka panjang tadi kepada nasabah peminjamnya. Lalu juga bisa jadi faktor yang lain adalah akses ke pasar pendanaan. Ketika pasar antar bank atau pasar pembiayaan modal lainnya tidak lagi memberikan pendanaan yang diperlukan atau biaya pendanaan menjadi terlalu mahal. Contohnya tadi ada lagi krisis keuangan global 2007-2008 di mana banyak bank besar di Amerika Serikat dan Eropa menghadapi risiko likuiditas pendapatan pendanaan tersebut karena akses mereka ke pasar kredit tertutup atau sangat mahal sekali. Sehingga mereka menghadapi kesulitan besar dalam mendapatkan pendanaan segar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti pembayaran utang. Sehingga dalam manajemen risiko likuiditas pendanaan, untuk mengelola risiko ini, bank harus memastikan cadangan aset likuid yang memadai. Bank juga harus bisa mengelola maturitas aset dan liabilitasnya dengan hati-hati, mengurangi mismatch. Dan juga bank harus mengandalkan sumber pendanaan yang terdiversifikasi dan stabil. Selanjutnya kita mencoba membahas yang kedua, market liquidity risk atau atau risiko likuiditas pasar. Eh, ini merupakan satu risiko bahwa suatu institusi keuangan tidak dapat menjual asetnya lagi di pasar tanpa harus menurunkan harga secara signifikan atau menanggung biaya transaksi yang tinggi. Jadi risiko likuiditas pasar ini muncul ketika aset yang dimiliki oleh suatu institusi tidak dapat dijual dengan cepat
atau tanpa mempengaruhi harga pasarnya secara material. Hal ini sering kali terjadi selama periode tekanan pasar, ketika permintaan untuk aset tertentu menurun atau ketika tidak ada lagi pembeli yang bersedia membeli aset pada harga yang wajar. Masalah likuiditas pasar ini dapat mengakibatkan penurunan nilai aset yang besar, sehingga ini bisa memaksa institusi untuk menjual dengan harga diskon. Nah, selanjutnya kita mencoba membahas juga dan perlu kita mengetahui juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pasar. Ada tiga hal yang mempengaruhi risiko likuiditas pasar. Di antaranya adalah volatilitas pasar. Volatilitas pasar ini ketika harga aset berfluktuasi dengan cepat dan tidak ada permintaan yang stabil, likuiditas pasar menjadi sulit. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pasar lainnya adalah ukuran pasar dan permintaan. Pasar yang kecil dengan jumlah pembeli dan penjual yang terbatas cenderung lebih rentan terhadap risiko likuiditas. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas pasar selanjutnya adalah kondisi ekonomi makro. Selama krisis ekonomi atau finansial, pasar seringkali tidak menjadi liquid, terutama untuk aset yang lebih eksotis atau tidak umum, seperti sekuritas berbasis hipotek pada krisis keuangan tahun 2007 sampai dengan 2008. Selama krisis tersebut, ini contoh yang terjadi, subprime mortgage 2007-2008 tersebut, banyak sekuritas berbasis hipotek, mortgage-backed securities MBS menjadi sangat sulit untuk dijual ke pasar. Karena tidak ada pembeli yang ingin membelinya, tidak ada pasarnya. Likuiditas pasar untuk instrumen-instrumen ini mengering dan harga mereka anjlok serendah-rendahnya, menyebabkan bank-bank besar mengalami kerugian besar karena tidak dapat menjual aset dengan waktu yang cepat. Sehingga di dalam manajemen risiko likuiditas pasar, untuk mengelola risiko ini, risiko keuangan, kita harus bisa menyusun portofolio aset yang beragam, termasuk aset yang sangat likuid, seperti obligasi pemerintah. Lalu selanjutnya kita juga harus bisa melakukan stress testing untuk mengantisipasi skenario di mana likuiditas pasar menurun drastis. Dan juga kita harus bisa memiliki strategi yang fleksibel dalam pengelolaan aset seperti melakukan sekuritisasi dan lindung nilai atau hedging untuk melindungi nilai aset selama periode likuiditas rendah. Baik, slide selanjutnya silakan. Baik. Terima kasih Patri. Setelah sebelumnya kita mendengarkan terkait definisi resiko likuiditas dan dua karakteristik terkait resiko likuiditas. Saat ini saya akan membahas terkait sumber resiko likuiditas. Jadi resiko likuiditas ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik yang berasal dari internal institusi keuangan maupun dari luar atau eksternal institusi keuangan. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk memahami sumber-sumber ini gitu, untuk mengidentifikasi, kemudian untuk mengukur dan juga untuk mengelola resiko likuiditas secara efektif. Sumber likuiditas secara internal itu sendiri adalah sebuah faktor-faktor yang berasal dari dalam institusi keuangan itu sendiri, termasuk seperti kebijakan, kemudian strategi, atau keputusan operasional yang berdampak pada ketahanan likuiditas. Yang mana beberapa sumber utama risiko likuiditas internal ini, contohnya seperti mismatch maturitas aset dan liabilitas. Nah, ini adalah salah satu sumber likuiditas utama bagi bank, eh, yang mana jika ada ketidaksesuaian antara jatuh tempo atau aset seperti pinjaman jangka panjang dan liabilitas, seperti pinjaman simpanan nasabah yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Ini berarti bank membiayai aset jangka panjang dengan kewajiban jangka pendek.
Kemudian juga jika aset seperti pinjaman atau investasi ini tidak dapat dilikuidasi dengan cepat untuk memenuhi penarikan simpanan atau kewajiban lainnya, institusi akan menghadapi tekanan likuiditas yang cukup serius. Kemudian selanjutnya adalah kualitas aset yang buruk. Eh, Aset yang berkualitas buruk seperti pinjaman dengan resiko tinggi atau aset yang sulit diperdagangkan, illiquid aset istilahnya, dapat memperburuk resiko likuiditas. Nah, aset-aset ini mungkin tidak mudah dijual atau hanya bisa dijual dengan harga diskon besar selama krisis likuiditas. Jika terjadi penurunan kualitas aset atau gagal bayar pada pinjaman yang dimiliki, ini bank akan kesulitan menggunakan aset tersebut sebagai sumber likuiditas cepat. Yang selanjutnya adalah manajemen likuiditas yang kurang optimal. Nah, manajemen likuiditas yang tidak efektif atau kurangnya pengawasan terhadap posisi likuiditas institusi dapat meningkatkan resiko likuiditas kegagalan dalam merencanakan kebutuhan likuiditas, seperti cadangan kas yang memadai atau tidak menyesuaikan dengan proyeksi arus kas yang dapat memicu kesulitan likuiditas. Eh, Kemudian juga pengelolaan yang buruk terhadap likuiditas operasional seperti kesalahan dalam proyeksi kebutuhan pendanaan atau manajemen kas juga bisa menjadi sumber risiko likuiditas internal. Kemudian selanjutnya sumber likuiditas internal adalah ketergantungan yang tinggi pada pendanaan jangka pendek. Nah, ketergantungan yang terlalu besar pada sumber pendanaan jangka pendek, seperti simpanan berjangka pendek atau pinjaman antar bank, ini bisa menjadi resiko yang cukup serius. Dan jika di pasar untuk pendanaan jangka pendek mengering atau biaya pendanaan meningkat secara tiba-tiba, bank dapat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan likuiditasnya. Kemudian juga pendanaan jangka pendek yang tidak stabil ini dapat menciptakan risiko jika tiba-tiba terjadi penarikan dana besar-besaran atau jika ada gangguan pada pasar pendanaan. Kemudian risiko internal lainnya adalah terkait kebijakan penetapan harga produk yang tidak tepat. Untuk bagian ini, contohnya misalkan seperti kebijakan penetapan harga produk, seperti suku bunga pada deposito atau pinjaman. Ini dapat mempengaruhi arus kas keluar dan arus kas masuk. Jika suku bunga deposito terlalu tinggi dibandingkan dengan suku bunga pinjaman, ini bisa menciptakan tekanan likuiditas. Kemudian juga produk yang dengan fitur likuiditas tinggi seperti deposito yang bisa ditarik sewaktu-waktu tanpa imbalan yang memadai juga meningkatkan resiko likuiditas karena penarikan besar-besaran bisa terjadi kapan saja. Resiko internal lainnya adalah seperti ekspansi dan strategi pertumbuhan yang agresif. Ekspansi atau pertumbuhan yang agresif dalam bentuk peningkatan portofolio pinjaman atau pembelian aset berisiko tinggi ini dapat membahayakan likuiditas. Institusi yang terfokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan sumber pendanaan yang stabil dapat mengalami masalah likuiditas di masa depan. Kemudian kegagalan untuk menyesuaikan strategi pertumbuhan dengan manajemen risiko likuiditas yang membadai ini juga dapat menyebabkan tekanan likuiditas di masa mendatang. Selanjutnya untuk resiko likuiditas lainnya adalah resiko likuiditas secara eksternal. Nah, sumber risiko likuiditas eksternal ini adalah faktor-faktor yang berasal dari luar institusi keuangan yang berada di luar kendali langsungnya. Faktor-faktor eksternal ini dapat mencakup kondisi pasar, regulasi, serta perilaku nasabah dan kontra pihak. Beberapa sumber risiko likuiditas eksternal, salah satunya adalah seperti kondisi pasar yang buruk.
Nah, ketidaksesuaian atau penurunan likuiditas pasar keuangan, seperti penurunan tajam pada harga aset, ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menjual aset dan memperoleh likuiditas. Pasar yang tidak liquid ini juga akan membuat bank untuk sulit menjual aset tanpa menawarkan diskon yang besar, yang tentunya juga nanti akan mempengaruhi nilai portofolio dan menimbulkan kerugian. Kemudian juga selama krisis finansial seperti yang terjadi di tahun 2007 dan 2008, eh, pasar untuk sekuritas berbasis hipotek atau MBS mengalami penurunan likuiditas yang sangat drastis, sehingga menimbulkan bank kesulitan menjual atau menggunakan sekuritas tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan. Selanjutnya untuk sumber resiko likuiditas secara eksternal adalah penarikan dana nasabah secara massal atau bank run ya istilahnya. Nah, bank run ini terjadi ketika nasabah menarik dana secara besar-besaran karena ketidakpercayaan terhadap keamanan suatu bank. Dalam skenario ini, bank akan menghabiskan likuiditas dengan cepat. Ini karena tidak dapat mencairkan aset dengan cepat untuk memenuhi permintaan penarikan dari nasabah. Kemudian bank run juga dapat dipicu oleh rumor atau persepsi negatif tentang stabilitas bank. Nah, sehingga penting bagi bank ini untuk mempertahankan kepercayaan nasabah, sehingga mereka bisa mempertahankan stabilitas ekonominya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk faktor eksternal dari sumber risiko likuiditas adalah terkait kondisi makroekonomi yang tidak stabil. Nah, kondisi ekonomi makro yang tidak stabil seperti inflasi yang tinggi, suku bunga yang difluktuasi, atau penurunan ekonomi, ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk mempertahankan likuiditas. Ekonomi yang melemah ini dapat menyebabkan peningkatan default pada pinjaman, yang pada akhirnya ini akan mengurangi kualitas aset bank dan menghambat likuiditas itu sendiri. Nah, selama periode resesi ekonomi, pendapatan bank dan pinjaman dari investasi menurun, sehingga menyebabkan potensi krisis likuiditas. Selanjutnya, untuk faktor eksternal adalah perubahan kebijakan regulasi. Nah, perubahan regulasi yang mendadak atau ketat, seperti peningkatan persyaratan, kemudian cadangan likuiditas atau batasan pada leverage, ini dapat memperketat akses bank terhadap sumber daya likuiditas. Kebijakan baru dari regulator yang mengharuskan bank mempertahankan cadangan likuiditas yang lebih tinggi ini dapat meningkatkan tekanan pada bank yang tidak siap untuk perubahan ini. Selain itu juga kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral seperti peningkatan suku bunga acuan ini juga dapat mempengaruhi biaya pendanaan dan likuiditas di pasar. Faktor eksternal lainnya adalah seperti gangguan di pasar pendanaan. Ketika pasar antar bank atau pasar modal mengalami gangguan, bank mungkin tidak dapat memperoleh dana melalui sumber eksternal seperti biasanya. Sebagai contoh, jika bank sentral memperketat kebijakan moneternya atau terjadi kekurangan likuiditas di pasar antar bank, biaya pendanaan bank bisa meningkat drastis atau bahkan menjadi tidak tersedia. Selain itu juga gangguan pasar pembiayaan global juga dapat berdampak langsung pada kemampuan institusi untuk mengakses likuiditas internasional. Faktor eksternal lainnya atau yang selanjutnya adalah ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal. Nah, ketergantungan yang berlebihan pada sumber pendanaan eksternal seperti pasar modal atau pinjaman antar bank ini dapat meningkatkan risiko likuiditas. Jika sumber eksternal ini tiba-tiba mengering atau menjadi terlalu mahal, institusi mungkin tidak memiliki cukup cadangan likuiditas untuk memenuhi kewajibannya. Yang eh, yang pada akhirnya seperti pada krisis, bank juga sangat bergantung pada pasar modal, seringkali menghadapi
peningkatan biaya pendanaan atau tidak dapat mengakses pasar tersebut. Oke, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pengukuran risiko likuiditas. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Indikator risiko likuiditas merupakan alat penting yang digunakan oleh manajer risiko untuk mengidentifikasi dan memonitor potensi masalah likuiditas yang mungkin dihadapi oleh institusi keuangan. Indikator-indikator ini membantu institusi mengukur kesediaan dana yang dapat diakses dan mencerminkan tingkat ketahanan likuiditas di bawah berbagai kondisi pasar. Nah, berikut ini ada beberapa indikator risiko likuiditas yang dibahas dalam buku tersebut yang menjadi sumber dalam pemaparan materi risiko likuiditas kami hari ini. Yang pertama adalah liquidity ratio atau LCR. Definisinya adalah LCR atau Liquidity Coverage Ratio merupakan salah satu indikator yang diterapkan oleh Basel III untuk memastikan bahwa institusi keuangan memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek selama 30 hari ke depan. Indikator ini menghitung rasio antara jumlah aset likuiditas berkualitas tinggi atau High Quality Liquid Asset HQLA terhadap total aliran keluar kas dalam 30 hari ke depan di bawah skenario tekanan likuiditas. Rumusnya Bapak dan Ibu bisa melihatnya, yaitu LCR sama dengan SQLA, total aliran keluar kas dalam 30 hari, dikali 100. Nah, di sini kita dapat berfungsi di dalam menghitung LCR ini adalah fungsinya untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek lembaga keuangan terhadap krisis likuiditas dengan memastikan bahwa mereka memiliki cadangan aset likuid yang cukup. Fungsi yang lainnya adalah standar minimum yang direkomendasikan oleh Basel III adalah 100%, yang berarti bank harus memiliki aset likuid setara dengan potensi aliran keluar kas selama 30 hari ke depan atau 1 bulan ya. Signifikansinya adalah jika LCR di bawah 100%, maka institusi mungkin tidak memiliki cukup cadangan untuk bertahan dalam skenario krisis sehingga meningkatkan risiko likuiditas. Lalu pengukuran risiko likuiditas lainnya yang kedua adalah Net Stable Funding Ratio atau NSFR. NSFR juga merupakan bagian dari peraturan Basel III yang dirancang untuk memastikan bahwa institusi memiliki sumber pendanaan yang stabil untuk mendukung aktivitas bisnis mereka selama 1 tahun ke depan. Jadi rasio ini mengukur proporsi pendanaan stabil yang tersedia terhadap total kebutuhan pendanaan jangka panjang. Rumusnya NSFR sama dengan pendanaan stabil yang tersedia dibagi pendanaan stabil yang dibutuhkan dikali 100. Nah, fungsinya NSFR ini untuk apa? Dirancang, fungsinya adalah untuk mendorong bank menggunakan pendanaan jangka panjang yang lebih stabil dan menghindari dari ketergantungan berlebihan pada sumber pendanaan yang jangka pendek. Fungsi lainnya adalah standar minimum yang direkomendasikan oleh NSFR lebih besar atau sama dengan 100%. Nah, signifikansinya NSFR yang rendah menunjukkan bahwa bank sangat bergantung kepada pendanaan jangka pendeknya yang lebih volatif dan kurang stabil, yang meningkatkan risiko likuiditas ketika pasar pendanaannya tertekan. Nah, pengukuran risiko likuiditas yang lainnya yang kita bisa hitung juga adalah berdasarkan gap likuiditas atau liquidity gap. Apa itu gap likuiditas?
Gap likuiditas itu adalah mengukur perbedaan antara aset likuid yang tersedia dan kewajiban yang jatuh tempo dalam periode waktu tertentu. Jika terdapat gap likuiditas negatif, ini berarti kewajiban jatuh tempo melebihi aset likuid yang tersedia. Bagaimana rumusnya dari gap likuiditas ini? Rumusnya adalah gap likuiditas sama dengan aset likuid dikurangi kewajiban jatuh tempo. Jadi menghitungnya seperti itu. Aset likuid dikurangi kewajiban jatuh tempo. Signifikasinya bagaimana? Signifikasinya adalah kesenjangan likuiditas negatif yang besar meningkatkan risiko gagal bayar atau default atau kebutuhan untuk menjual aset dengan harga diskon. Nah, selanjutnya pengukuran risiko likuiditas yang keempat adalah loan to deposit ratio atau LDR. Definisinya loan to deposit ratio itu adalah indikator yang mengukur perbandingan antara total pinjaman yang disalurkan, yang diberikan oleh bank tersebut, dengan total simpanan yang diterima dari nasabah. Indikator ini untuk menunjukkan sejauh mana bank menggunakan dana yang diterimanya dari simpanan untuk memberikan pinjaman. Berapa persen? Rumusnya adalah total pinjaman dibagi total simpanan dikali 100. Nah, fungsinya untuk apa? LDR ini apabila terlalu tinggi menunjukkan bahwa bank mungkin tidak memiliki likuiditas yang cukup lagi untuk memenuhi penarikan simpanan mendadak. Karena terlalu banyak yang dana digunakan untuk pinjaman. Standar umum LDR bagi bank umum saat ini adalah antara 70% hingga 90%. Jika LDR terlalu rendah, ini berarti bank tidak memaksimalkan simpanannya untuk menghasilkan pendapatan melalui pinjaman atau penyaluran dananya. Signifikasinya bagaimana? LDR yang terlalu tinggi meningkatkan risiko likuiditas karena bank mungkin kehabisan dana lagi yang liquid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Baik, selanjutnya pembahasan terkait dengan pengukuran likuiditas yang lain silakan dilanjutkan oleh Pak Anwar. Oke, baik. Terima kasih, Patri. Ini masih melanjutkan dari pengukuran risiko likuiditas. Yang selanjutnya adalah cash flow maturity mismatch. Nah, adapun untuk cash flow maturity mismatch ini adalah mismatch jatuh tempo arus kas, yang mana indikator ini mengukur perbedaan antara arus kas yang masuk dan yang keluar pada berbagai jangka waktu ketidaksesuaian yang signifikan antara jatuh tempo aset dan reliabilitas yang menyebabkan kesulitan likuiditas. Fokusnya adalah ini untuk mengidentifikasi potensi masalah likuiditas akibat dari mismatch dalam struktur jatuh tempo aset dan liabilitas. Uh, terus fungsinya sendiri ini bagaimana? Nah, untuk fungsinya ini adalah untuk membantu bank meramalkan kebutuhan likuiditas di masa depan dengan mengidentifikasi waktu ketika arus kas keluar akan melebihi arus kas masuk. Strategi manajemen yang kuat ini harusnya memengaruhi mismatch ini untuk menjaga stabilitas likuiditas. Kemudian bagaimana signifikansinya? Nah, ketidaksesuaian yang besar ini dapat menimbulkan resiko likuiditas karena bank mungkin tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya pada waktu tertentu. Pengukuran risiko likuiditas selanjutnya adalah concentrations of funding. Nah, untuk concentrations of funding ini adalah konsentrasi pendanaan yang merujuk pada ketergantungan yang melebihi pada satu atau berbagai sumber pendanaan utama, seperti misalkan simpanan dari segmen nasabah tertentu atau pinjaman antar bank.
Nah, semakin besar konsentrasi pendanaan, maka semakin tinggi pula resiko likuiditas jika sumber tersebut mengering atau mengalami masalah. Adapun untuk fungsinya sendiri adalah untuk mengukur diversifikasi pendanaan bank dan menentukan apakah bank terlalu bergantung pada satu jenis sumber pendanaan. Nah, sebaiknya juga bank ini memiliki portofolio pendanaan yang terdiversifikasi untuk mengurangi resiko likuiditas ini. Kemudian juga signifikansinya bagaimana? Nah, untuk konsentrasi ini, ketika konsentrasinya yang tinggi, ini akan meningkatkan resiko likuiditas jika terjadi gangguan pada sumber utama pendanaan, seperti penarikan besar-besaran oleh nasabah korporat atau masalah di pasar pendanaan antar bank. Kemudian untuk pengukuran resiko likuiditas selanjutnya adalah interbank funding dependency. Nah, untuk interbank funding dependency ini adalah indikator untuk mengukur seberapa besar ketergantungan bank pada pendanaan dari pasar antar bank. Jika bank sangat bergantung pada pinjaman antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuidasinya, ini bisa menjadi sinyal risiko likuiditas yang sangat tinggi. Nah, fungsi dari pengukuran ini adalah untuk mengukur risiko yang terkait dengan ketergantungan bank pada pasar pendanaan antar bank yang seringkali volatil, terutama selama masa ketidakpastian ekonomi. Bank yang terlalu bergantung pada pendanaan antar bank lebih rentan terhadap perubahan drastis dalam kondisi pasar, termasuk peningkatan biaya pinjaman atau penutupan akses terhadap pendanaan. Kemudian bagaimana signifikansinya untuk pengukuran resiko ini? Ini ketergantungan yang berlebih pada pendanaan antar bank dapat meningkatkan resiko likuiditas, terutama jika terjadi gangguan di pasar antar bank. Ya, untuk pengukuran risiko likuiditas sampai poin ini, kemudian untuk penjelasan selanjutnya terkait eh, slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Tri. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak risiko likuiditas pada institusi keuangan. Jadi risiko likuiditas ini adalah salah satu risiko yang terbesar yang dihadapi oleh institusi keuangan karena dampaknya dapat langsung mengancam keberlangsungan operasi institusi tersebut. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi kinerja jangka pendek, tetapi juga dapat mengancam kelangsungan hidup institusi dalam jangka panjang. Nah, berikut ini adalah beberapa dampak risiko likuiditas yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah gagal memenuhi kewajiban atau default, di mana salah satu dampak paling serius dan risiko likuiditas ini adalah ketidakmampuan institusi keuangan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan simpanan atau pembayaran utang yang jatuh tempo. Nah, ketika institusi tidak memiliki cukup dana likuid tersebut untuk memenuhi kewajiban ini, mereka berisiko mengalami default atau gagal bayar tadi. Implikasinya bagaimana? Dengan gagalnya memenuhi kewajiban tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari nasabah, hilangnya trust kepercayaan nasabah, dan pemberi pinjaman kepercayaan hilang ini dapat memicu penarikan dana besar-besaran atau bank run, atau bahasanya juga RAS ya kalau umumnya di masyarakat. Yang ini bisa memperburuk masalah likuiditas. Selain itu, default ini juga akan mencoreng reputasi bank dan dapat berujung pada kebangkrutan atau penutupan institusi. Dampak yang lain yang bisa dilihat di dalam slide ini adalah penjualan aset di harga diskon, fire sale. Jadi ketika institusi keuangan mengalami krisis likuiditas, mereka mungkin dipaksa untuk menjual aset-aset mereka dengan cepat guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini sering mengakibatkan penjualan aset di bawah nilai pasar yang wajar, yang dikenal sebagai fire sale. Dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, harga aset tersebut bisa jauh lebih rendah dari nilai aslinya, yang pada gilirannya tentunya akan merugikan institusi. Implikasinya bagaimana? Fire sale dapat menyebabkan kerugian besar karena aset yang dijual dengan harga diskon tidak akan mencerminkan nilai sebenarnya dari aset tersebut.
Penjualan aset di harga yang lebih rendah dari nilai buku juga dapat menggerus modal bank. Ini tentunya memperburuk situasi keuangan secara keseluruhan. Dampak yang lain yang bisa dilihat juga adalah pengurangan nilai reputasi atau reputational damage. Risiko likuiditas yang buruk dan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik. Reputasi institusi akan terpengaruh secara negatif jika nasabah atau investor mengetahui bahwa institusi tersebut berisiko mengalami krisis likuiditas. Dalam dunia perbankan, kepercayaan adalah komponen kunci. Ketidakmampuan bank untuk menyediakan likuiditas ketika dibutuhkan dapat mengurangi kepercayaan nasabah terhadap kemampuan bank untuk mengelola keuangan mereka. Implikasinya bagaimana? Dampak pada reputasi dapat menyebabkan penarikan besar-besaran, bank run, di mana nasabah secara kolektif menarik simpanan mereka karena khawatir bahwa bank tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Uangnya tidak bisa ditarik kembali, ini kekhawatiran yang paling besar. Nah, reputasi yang rusak dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan institusi dengan nasabah, investor, dan otoritas pengawas, serta dapat mempengaruhi kemampuan institusi untuk mendapatkan pendanaan di masa depan. Lalu dampak risiko likuiditas pada institusi keuangan yang lain adalah biaya pendanaan yang meningkat. Jadi risiko likuiditas ini yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan biaya pendanaan bagi institusi keuangan. Ketika investor atau pemberi pinjaman merasa bahwa institusi keuangan memiliki risiko likuiditas yang tinggi, mereka akan menuntut premi risiko yang lebih tinggi untuk memberikan dana atau investasi. Ini berarti bahwa institusi harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk meminjam dana atau menjual instrumen keuangan seperti obligasi, meningkatkan biaya modal mereka. Implikasinya bagaimana? Peningkatan biaya pendanaan akan mengurangi profitabilitas institusi karena mereka harus membayar lebih untuk memperoleh dana atau biaya dananya jadi lebih mahal, baik melalui pinjaman jangka pendek di pasar antar bank atau penerbitan surat utang. Nah, biaya pendanaan yang lebih tinggi juga akan membatasi fleksibilitas institusi dalam menjalankan operasinya, terutama dalam situasi di mana mereka membutuhkan pendanaan cepat untuk mengatasi tekanan likuiditas. Lalu dampak yang lain adalah penurunan profitabilitas. Jadi krisis likuiditas seringkali mengakibatkan institusi harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk memperoleh dana likuid atau biaya dananya menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya tentunya ini akan menggerus margin keuntungan. Selain itu, penjualan aset dan harga diskon atau suku bunga yang tinggi pada pinjaman jangka pendek untuk mengatasi krisis likuiditas tersebut dapat menyebabkan penurunan margin laba. Implikasinya bagaimana? Penurunan profitabilitas tentunya dapat mempengaruhi harga saham institusi keuangan dan mengurangi modal internal yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan dan operasi sehari-hari. Jika penurunan profitabilitas berkelanjutan, hal ini dapat mengarah kepada kerugian operasional dan bahkan kebangkrutan jika masalah likuiditas tidak teratasi. Dampak selanjutnya yang juga dapat terjadi pada institusi keuangan akibat risiko likuiditas ini adalah pengaruh pada posisi pasar atau investasi jangka panjang. Risiko likuiditas yang tinggi dapat memaksa bank untuk mengalihkan sumber daya dan investasi jangka panjang yang menguntungkan ke aset yang lebih likuid dan mudah dijual. Ini tentunya membatasi kemampuan bank untuk mendapatkan return yang optimal dari portofolio investasi mereka dan mengurangi daya saing mereka di pasar tentunya. Implikasinya bagaimana? Likuiditas yang terbatas dapat mengganggu strategi pertumbuhan jangka panjang bank dan memaksa bank untuk lebih fokus pada manajemen risiko jangka pendek yang pada akhirnya menurunkan nilai pasar bank. Dampak ini juga dapat membuat bank lebih sulit bersaing dengan institusi keuangan lainnya yang memiliki posisi likuiditas yang lebih baik.
dan dapat mengambil risiko yang lebih besar untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Lalu dampak risiko likuiditas pada risiko keuangan selanjutnya adalah risiko sistemik atau systemic risk. Dalam situasi di mana institusi keuangan menghadapi krisis likuiditas yang besar, hal ini dapat menyebar ke institusi keuangan lainnya melalui pasar keuangan, terutama jika institusi tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan pasar pendanaan antar bank atau pasar derivatifnya. Ketika beberapa bank menghadapi risiko likuiditas secara bersamaan, ini bisa menimbulkan risiko sistemik, di mana krisis likuiditas menyebar ke seluruh sistem keuangan, mengakibatkan krisis keuangan yang lebih luas. Implikasinya bagaimana ini efek di mana dapat terjadi di mana krisis itu di satu institusi ke lain memicu reaksi berantai yang dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jika dibiarkan, tentunya risiko sistemik ini dapat mengakibatkan krisis keuangan global, seperti yang terjadi pada krisis keuangan 2008, ketika masalah likuiditas yang dihadapi oleh beberapa bank besar mengganggu seluruh sistem perbankan internasional. Lalu selanjutnya, dampak yang lain dari risiko likuiditas pada institusi keuangan adalah pengawasan dan regulasi yang lebih ketat. Dampak ini adalah krisis likuiditas yang dapat menarik perhatian regulator keuangan yang mungkin memberlakukan langkah-langkah pengawasan dan regulasi yang lebih ketat terhadap institusi keuangan yang terkena dampak. Regulator dapat menuntut peningkatan cadangan likuiditas, pembatasan terhadap operasi bisnis tertentu, atau penetapan batas-batas baru terkait pengelolaan rasio likuiditasnya. Jadi kalau bahasa di lapangannya itu adalah bank dalam pengawasan. Nah, regulasi yang lebih ketat dapat menambah biaya operasional institusi keuangan, serta mengurangi fleksibilitas institusi keuangan di dalam menjalankan bisnisnya. Institusi yang gagal memenuhi persyaratan regulator juga dapat menghadapi sanksi yang lebih keras, termasuk denda atau bahkan pencabutan izin operasionalnya atau CIU ya, cabut izin usahanya. Nah, itu dampak-dampak, ada 8 dampak yang mungkin terjadi. Selanjutnya, pada slide berikutnya tentang manajemen risiko likuiditas, silakan Pak Anwar. Oke, baik. Terima kasih, Patri. Setelah sebelumnya kita mendengarkan terkait dampak risiko dari likuiditas, saya akan menjelaskan terkait manajemen risiko likuiditas yang tentunya juga mungkin nanti akan bermanfaat ya untuk diimplementasikan di perusahaan. Nah, manajemen risiko likuiditas ini adalah pendekatan yang digunakan oleh sebuah institusi keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, serta memantau dan mengelola risiko likuiditas yang mereka hadapi. Pengelolaan risiko likuiditas ini apabila dilakukan secara efektif melalui berbagai strategi internal dan eksternal, sangat penting untuk memastikan institusi keuangan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menghadapi kesulitan keuangan yang signifikan. Nah, adapun beberapa strategi manajemen risiko likuiditas ini, baik secara internal maupun eksternal. Yang pertama adalah terkait pengelolaan aset liabilitas atau asset liability management atau kalau misalkan disingkat ada ALM. Nah, ini adalah sebuah pengelolaan aset liabilitas. Salah satu strategi utamanya adalah untuk mengelola resiko likuiditas. ALM ini melibatkan pengelolaan posisi aset dan liabilitas agar bank dapat menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Tujuan utamanya dari ALM ini adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang memadai guna memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual aset dengan harga diskon atau mengambil pinjaman yang mahal. Implementasinya adalah bank harus memantau profil jatuh tempo dari aset liabilitasnya serta
memastikan bahwa aset liquid yang dimiliki cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek. ALM juga ini melibatkan penggunaan gap analysis untuk mengukur perbedaan antara jatuh tempo aset dan liabilitas serta menyesuaikan posisi tersebut jika diperlukan. Ini gunanya adalah untuk menghindari mismatch yang dapat menyebabkan kesulitan likuiditas. Nah, pun manfaatnya adalah pertama untuk membantu bank menjaga likuiditas yang memadai. Kemudian juga untuk mengurangi resiko penjualan aset secara terpaksa atau fire sale saat krisis likuiditas terjadi. Dan juga untuk meningkatkan stabilitas operasi jangka panjang sebuah perusahaan. Kemudian yang selanjutnya untuk manajemen risiko likuiditas adalah cadangan likuiditas atau liquidity reserves. Eh, nah, ini adalah sebuah aset liquid yang disimpan oleh bank untuk digunakan dalam situasi yang darurat. Aset ini tuh biasanya terdiri dari kas, kemudian deposito jangka pendek, dan sekuritas yang mudah dijual di pasar sekunder. Nah, strategi ini tuh memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban mendesak tanpa harus mengendalikan penjualan aset jangka panjang atau meminjam di pasar volatil. Implementasinya sendiri adalah bank diwajibkan oleh regulator untuk menjaga rasio likuiditas tertentu seperti liquidity coverage ratio atau LCR yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban likuiditas selama 30 hari dalam skenario krisis likuiditas. Kemudian juga bank dapat menetapkan kewajiban internal untuk mempertahankan tingkat minimum aset liquid. Ini gunanya adalah untuk menghadapi ketidakpastian pasar atau penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Yang mana manfaatnya itu sendiri adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi bank untuk menghadapi situasi darurat tanpa harus mengorbankan aset yang menguntungkan. Kemudian juga manfaat lainnya juga untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap stabilitas likuiditas oleh bank itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah di bagian kanannya adalah strategi eksternal manajemen risiko likuiditas. Untuk strateginya sendiri yang pertama adalah penyediaan garansi likuiditas atau liquidity guarantee. Nah, ini didefinisikan sebagai sebuah strategi eksternal yang melibatkan institusi keuangan lain, atau bank sentral sebagai penyedia likuiditas darurat bagi bank yang mengalami krisis likuiditas. Dalam hal ini, bank memperoleh akses ke pinjaman likuiditas dari bank sentral atau lembaga pemberi pinjaman lainnya yang dapat membantu menutupi kekurangan likuiditas jangka pendeknya. Nah, implementasinya sendiri adalah bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Sentral Eropa atau European Central Bank. Ini menyediakan fasilitas lender di last resort untuk mendukung institusi keuangan yang menghadapi tekanan likuiditas dalam situasi pasar yang sulit. Selain itu juga bank dapat mengendalikan fasilitas pinjaman antar bank untuk mendapatkan likuiditas dari bank lain dalam jangka waktu yang pendek, yang mana manfaatnya sendiri adalah untuk menjamin bagi bank bahwa mereka memiliki sumber daya likuiditas eksternal yang dapat diakses saat krisis. Kemudian juga manfaat lainnya seperti mengurangi risiko sistemik karena bank kesulitan likuiditas yang dapat mencegah kegagalan dengan memperoleh bantuan eksternal. Yang kedua, untuk strategi eksternal adalah stress testing. Nah, stress testing ini adalah sebuah metode pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja keuangan suatu bank dalam skenario krisis, termasuk krisis likuiditas. Nah, tes ini tuh untuk membantu bank memahami bagaimana aset dan liabilitas mereka ini akan bereaksi terhadap tekanan pasar, penarikan dana yang besar-besaran, atau perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi.
yang mana implementasinya adalah bank melakukan simulasi skenario yang berbeda seperti skenario penurunan likuiditas di pasar, kemudian kenaikan suku bunga atau penarikan besar-besaran oleh nasabah, yang mana apabila hal itu dilakukan, ini mereka dapat menilai kerentanan likuiditas dan membuat langkah-langkah preventif untuk memperkuat posisi likuiditas mereka. Kemudian juga regulator sering meminta institusi keuangan untuk melakukan stress testing sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko likuiditas guna memastikan bahwa mereka dapat bertahan dalam situasi yang sangat ekstrim di kemudian hari gitu. Terus manfaatnya sendiri juga untuk membantu bank mempersiapkan diri menghadapi krisis likuiditas yang potensial, serta untuk memperkuat manajemen risiko likuiditas dengan menyediakan informasi yang relevan mengenai kerentanan institusi dalam berbagai kondisi pasar yang berbeda di kemudian hari. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Patri. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Anwar. Selanjutnya kita membahas tentang pendekatan pengelolaan risiko likuiditas. Dalam buku Financial Institution Management oleh Anthony Saunders dan Marcia Milon, Hornet, terdapat dua pendekatan utama dalam pengelolaan rasio likuiditas. Pendekatan tradisional dan pendekatan kontemporer, serta pengaruh regulasi Basel III dalam pengelolaan likuiditas global melalui Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Pendekatan tradisional dalam pengelolaan rasio likuiditas. Pendekatan tradisional ini berfokus kepada pemeliharaan aset likuid yang memadai serta pemantauan dan pengelolaan kesesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas. Dalam hal pendekatan ini, institusi keuangan berusaha menjaga keseimbangan antara pengelolaan likuiditas dan profitabilitasnya tanpa terlalu bergantung kepada mekanisme pasar eksternal. Ini pendekatan tradisional. Elemen kuncinya yang pertama adalah pemeliharaan cadangan kas. Bank menjaga cadangan kas yang signifikan sebagai bantalan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya yang semakin tinggi. Cadangan kas semakin kuat posisi likuiditas, tetapi ini bisa mengurangi profitabilitasnya karena kas yang idle tidak menghasilkan keuntungan. Yang kedua adalah kesesuaian jatuh tempo atau maturity matching. Ini institusi keuangan berusaha memastikan bahwa jatuh tempo aset jangka pendek dapat memenuhi liabilitas jangka pendek. Pendekatan ini mengurangi resiko likuiditas yang timbul dari mismatch antara aliran kas masuk dan keluar. Contohnya, bank yang menggunakan deposito jangka pendek untuk membayar kredit jangka panjang menghadapi resiko likuiditas yang lebih besar jika depositonya ditarik sebelum waktunya, sebelum jatuh temponya. Nah, kemudian yang ketiga, pinjaman darurat atau emergency borrowing. Dalam kondisi likuiditas terbatas, bank menggunakan fasilitas pinjaman darurat dari bank sentral atau institusi lain. Istilahnya eh, liquidity loan gitu ya, pembiayaan atau kredit liquidity dari bank sentral atau dari bank yang lain. Hal ini dilakukan sebagai langkah terakhir ketika cadangan kas dan aset likuid sudah tidak cukup untuk menutupi kebutuhan likuiditas. Kelemahannya, pendekatan tradisional ini kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar modern dan seringkali tidak memadai untuk mengatasi krisis likuiditas yang kompleks dan tidak terduga. Nah, itu pendekatan tradisional. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kontemporer dalam pengelolaan hasil likuiditas. Pendekatan kontemporer ini lebih dinamis dan berorientasi pada integrasi berbagai alat risiko likuiditas dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknologi, analisis data, serta pengelolaan likuiditas melalui pasar modal. Nah, elemen kuncinya di dalam pendekatan kontemporer
contemporer ini adalah pengelolaan aset liabilitas. eh, Pengelolaan aset liabilitas ini Asset Liability Management atau ALM. Pendekatan ini melibatkan pemantauan dan penyesuaian aset dan liabilitas untuk memastikan likuiditas yang memadai. Ini mencakup penggunaan model analisis gap untuk mengukur resiko likuiditas yang timbul dari perbedaan jatuh tempo aset dan liabilitas. Selain itu, ALM modern juga telah menguat seperti liquidity contingency plan dan stress testing untuk memprediksi dampak situasi krisis likuiditas. Diversifikasi sumber pendanaan juga eh, bisa dilakukan dalam pendekatan kontemporer ini, di mana bank hanya mendeposito dari sumber dana utama, tetapi juga dapat memanfaatkan pasar modal, penerbitan surat utang, atau pinjaman antar bank. Diversifikasi ini mengurangi ketergantungan pada satu sumber likuiditas dan tentunya meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Lalu yang ketiga adalah adanya penggunaan pasar modal atau market liquidity. Bank modern lebih aktif untuk mengelola risiko likuiditas melalui transaksi di pasar modal. Ini mencakup penjualan aset, sekuritisasi pinjaman, dan juga penggunaan instrumen keuangan untuk mengurangi risiko likuiditas. Yang keempat adalah teknologi dan data, di mana dengan kemajuan teknologi saat ini, bank dapat menggunakan Big Data Analytics untuk memprediksi tren likuiditas nasabah, membuat model risiko yang lebih akurat, serta melakukan stress testing dengan lebih efektif. Apa manfaatnya? Tentunya pendekatan kontemporer ini lebih responsif terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola likuiditas dalam krisis keuangan global. Selanjutnya di dalam Basel III, standar internasional untuk manajemen likuiditas, ini adalah penggunaan regulasi Basel III yang diperkenalkan setelah krisis keuangan global 2008. Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko likuiditasnya dan juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global. Basel III ini juga memperkenalkan dua standar likuiditas utama, yaitu Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan Net Stable Funding Ratio NSFR. Nah, kedua standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Liquidity Coverage Ratio atau LCR. LCR ini telah diperkenalkan untuk memastikan bahwa bank memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi kewajiban likuiditas selama 30 hari dalam skenario tekanan pasar yang berat. Aset yang dimaksud dalam LCR harus berupa high quality liquid asset HQLA seperti obligasi pemerintah atau aset lain yang mudah diuangkan tanpa penurunan nilai yang signifikan. Formulanya dari LCR ini adalah aset liquid berkualitas tinggi dan aset kas keluar dalam 30 hari. Sehingga LCR ini tentunya harus mencapai setidaknya 100%. Harus mencapai 100%. Artinya bank harus memiliki likuiditas yang cukup untuk menutup seluruh arus kas keluar dalam 30 hari ke depan. Manfaatnya dari LCR ini adalah membantu bank dalam mempersiapkan diri menghadapi skenario tekanan likuiditas jangka pendek dan menjaga kepercayaan pasar. Lalu juga dapat meningkatkan transparansi dan disiplin likuiditas dalam operasi sehari-hari bank. Nah, selanjutnya terkait dengan Net Stable Funding Ratio atau NSFR. Ini diperkenalkan di dalam Basel III untuk mendorong stabilitas pendanaan jangka panjang. NSFR juga memastikan bahwa bank memiliki pendanaan stabil yang cukup untuk menutupi exposure dari likuiditas jangka panjang selama 1 tahun.
Jadi tujuan NSFR adalah untuk mengurangi ketergantungan bank pada pendanaan jangka pendeknya yang lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan krisis likuiditas. Nah, formulanya NSFR adalah pendanaan stabil tersedia dengan pendanaan stabil yang dibutuhkan. Sehingga NSFR ini juga harus mencapai setidaknya 100%, yang berarti bank harus memiliki pendanaan stabil yang cukup untuk menutupi exposure jangka panjangnya. Manfaatnya NSFR ini adalah untuk mengurangi tergantungan pada pendanaan jangka pendek yang fluktuatif dan memastikan pendanaan yang lebih stabil selama periode tekanan pasar. Lalu juga mendorong bank untuk mengadopsi struktur pendanaan yang lebih berkelanjutan dan menjaga stabilitas keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dalam pengelolaan resiko likuiditas yang akan dibahas oleh Pak Anwar. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Tri. Untuk selanjutnya adalah terkait tantangan ya dalam manajemen resiko likuiditas. Nah, manajemen risiko likuiditas ini merupakan salah satu aspek kritis dalam pengelolaan institusi keuangan. Meskipun berbagai strategi dan pendekatan telah dikembangkan untuk mengatasi risiko likuiditas, eh, mungkin terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh institusi keuangan, terutama dalam konteks operasi global dan ketergantungan yang meningkat pada model stres. Di buku Financial Institution Management karya Anthony Saunders dan Marcia Milon Cornet ini mengidentifikasi dua tantangan utama dalam manajemen risiko likuiditas modern. Yang pertama adalah kompleksitas operasi global, kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada model stres. Nah, apa itu kompleksitas operasi global? Nah, ini sering diartikan sebagai beroperasi di berbagai negara dan yurisdiksi yang memperkenalkan kompleksitas tambahan dalam mengelola risiko likuiditas. Nah, globalisasi operasi bank ini menciptakan tantangan baru terkait dengan perbedaan regulasi. Kemudian juga mata uang, kemudian serta eksposur likuiditas yang bervariasi di berbagai pasar internasional. Likuiditas juga dapat berdampak secara berbeda oleh faktor-faktor lokal, seperti krisis mata uang atau kebijakan moneter yang ketat di suatu negara, yang mungkin tidak mempengaruhi operasi di negara lain. Nah, tantangan utama yang dihadapi dari kompleksitas operasi global ini adalah terkait perbedaan regulasi di berbagai negara. Institusi keuangan global harus mematuhi peraturan likuiditas yang berbeda di setiap yuridis. Misalnya standar likuiditas Basel III diadopsi dengan variasi tertentu oleh otoritas keuangan di berbagai negara. Perbedaan regulasi ini dapat mempersulit pemantauan dan pengelolaan likuiditas secara terpadu. Selain itu juga beberapa negara mungkin memerlukan kontrol modal atau pembatasan aliran likuiditas lintas batas yang dapat mempersulit pengelolaan dana secara global. Kemudian tantangan yang kedua adalah volatilitas mata uang. Eksposur terhadap risiko nilai tukar mata uang ini dapat menambah lapisan kerumitan dalam manajemen risiko likuiditas global. Jika bank memiliki kewajiban dalam satu mata uang dan aset mata uang lain, pergerakan nilai tukar ini dapat mempengaruhi likuiditas secara signifikan. Eh, Contoh misalkan selama krisis mata uang atau volatilitas pasar, akses ke likuiditas dalam mata uang asing ini dapat menjadi sangat terbatas. Kemudian tantangan selanjutnya adalah perbedaan kondisi ekonomi dan pasar. Kondisi ekonomi di suatu negara ini dapat sangat berbeda antara satu dan lainnya, terutama selama periode krisis keuangan. Misalnya, bank yang beroperasi di Amerika Serikat mungkin menghadapi beberapa kondisi likuiditas yang lebih ketat karena kebijakan Federal Reserve.
Sementara bank di Eropa harus beradaptasi dengan kebijakan likuiditas di Bank Sentral Eropa atau ECB ya. Kemudian ketidaksesuaian dalam stabilitas pasar dan kebijakan moneter antar negara juga dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola likuiditas secara konsisten di seluruh operasi global. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, untuk solusinya sendiri, institusi keuangan global ini perlu mempertimbangkan strategi likuiditas yang fleksibel dan terdesentralisasi. Ini mencakup penggunaan currency swap yang didiversifikasi sumber pendanaan serta mengembangkan kerangka kerja yang dapat mengintegrasikan pengelolaan likuiditas di berbagai yurisdiksi yang dengan baik. Kemudian selanjutnya untuk tantangan dalam manajemen risiko likuiditas adalah ketergantungan pada model stres. Nah, dalam upaya untuk memprediksi dan mengolah risiko likuiditas, institusi keuangan semakin bergantung pada stress testing model atau model stres. Nah, model ini tuh digunakan untuk mensimulasi berbagai skenario krisis likuiditas yang mungkin terjadi, seperti penarikan dana besar-besaran oleh nasabah atau penutupan pasar modal yang tiba-tiba. Namun, ini ketergantungan berlebihan pada model stres juga memiliki kelemahan dan tantangan sendiri. Nah, untuk tantangannya sendiri misalnya seperti keterbatasan model. Model stres yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang mungkin tidak mencakup seluruh potensi kejutan pasar. Salah satu kelemahan utama model adalah kesulitan dalam memprediksi black swan event, yaitu kejadian yang sangat jarang namun berdampak besar seperti krisis keuangan global tahun 2008. Model juga ini bergantung pada data historis sehingga mungkin tidak dapat sepenuhnya menangkap skenario likuiditas baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang akibatnya bank mungkin merasa aman secara likuiditas berdasarkan hasil model stres, tapi tidak siap menghadapi krisis likuiditas yang sebenarnya. Kemudian ada overfitting dan ketergantungan berlebihan. Ada risiko overfitting, yaitu ketika model stres sangat cocok dengan data historis, tetapi kurang akurat dalam menghadapi kondisi pasar yang berbeda di masa depan. Ketika bank terlalu bergantung pada hasil model, mereka mungkin tidak cukup fleksibel untuk merespon kejadian pasar yang nyata. Ketergantungan berlebihan pada model juga ini bisa menyebabkan keputusan yang terlalu defensif atau agresif, tergantung pada hasil stress testing, tanpa mempertimbangkan faktor lain yang mungkin relevan dalam manajemen likuiditas. Kemudian yang selanjutnya adalah kesulitan untuk menghubungkan skenario multifaktor. Nah, meskipun stress testing ini sering berfokus pada satu jenis resiko, seperti penarikan besar-besaran oleh nasabah, kemudian krisis nyata yang seringkali melibatkan berbagai jenis resiko yang saling berinteraksi. Misalnya krisis likuiditas dapat dipacu oleh krisis kreatif atau jatuhnya harga aset secara bersamaan. Model stres ini cenderung kesulitan dalam mensimulasikan skenario multifaktor yang kompleks, yang dapat membentuk krisis likuiditas dalam situasi sebenarnya. Nah, terus bagaimana dengan solusinya? Nah, untuk mengatasi keterbatasan model stres, institusi keuangan ini harus mengkombinasikan hasil stress testing dengan penilaian yang subjektif, analisis berbasis skenario serta pengalaman praktis dalam pengolahan krisis. Bank juga secara berkala membarui model mereka untuk memasukkan data terbaru serta eh, tren pasar yang mungkin relevan gitu buat mereka. Nah, itu untuk tantangan dalam manajemen resiko likuiditas. Selanjutnya kita akan membahas terkait studi kasus dari salah satu perusahaan di Amerika. Mungkin kita akan melihat video dan nanti untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Patri ya setelah videonya berjalan. Ya, jadi ini adalah studi kasus risiko likuiditas dari salah satu perusahaan di Amerika yaitu krisis Lehman Brothers. Baik, sambil menjelaskan,
Lehman Brothers ini adalah salah satu bank investasi terbesar di dunia. Lalu runtuh pada tahun 2008 yang menjadi salah satu momen paling dramatis dalam krisis keuangan global. Penyebab utama kejatuhan Lehman Brothers adalah kegagalan mengelola risiko likuiditas yang kemudian memicu krisis keuangan di seluruh pasar global. Kejatuhan ini juga memperlihatkan betapa pentingnya manajemen likuiditas bagi keberlangsungan institusi keuangan. Mungkin saya lanjutkan nanti Pak Anwar ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak sambil menjelaskan. Baik. Kebetulan audionya nggak ini. Nah, kronologinya dari krisis ini adalah Lehman Brothers mengalami kesulitan likuiditas karena ketergantungan berlebihan pada pendanaan jangka pendek di pasar modal. Mereka memiliki portofolio besar pada aset yang sulit dijual dengan cepat, seperti subprime mortgage dan aset sekuritisasi yang nilainya merosot tajam ketika pasar properti AS runtuh. Ketika kepercayaan di pasar mulai goyah, Lehman kesulitan untuk memperoleh pembiayaan jangka pendek yang memperparah masalah likuiditas mereka. Meskipun Lehman Brothers mencoba untuk menjual sebagian aset dan juga mencari sumber pendanaan baru, mereka gagal mendapatkan cukup likuiditas untuk menutupi kewajiban jangka pendek mereka. Pada akhirnya, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan pada tanggal 15 September 2008 yang merupakan salah satu kebangkrutan yang terbesar dalam sejarah keuangan dunia. Faktor kegagalan dalam manajemen risiko likuiditas Lehman Brothers yang pertama adalah ketergantungan pada pendanaan yang jangka pendek. Lehman sangat bergantung pada pembelian jangka pendek dari pasar uang untuk memenuhi kewajiban hariannya. Ketika pasar uang mengering akibat krisis subprime mortgage mereka, mereka tidak dapat lagi menggantikan pendanaan yang hilang, sehingga menyebabkan tekanan likuiditas yang cukup parah. Yang kedua, aset kurang likuid. Sebagian besar aset Lehman Brothers terdiri dari instrumen keuangan yang sangat tidak likuid seperti sekuritas berbasis hipotek dan aset lainnya yang nilainya merosot drastis selama krisis. Ketika mereka berusaha menjual aset-aset ini untuk mendapatkan likuiditas, harga pasarnya jatuh dan mereka menghadapi kerugian besar. Lehman Brothers tidak memiliki cadangan aset likuid yang cukup untuk menghadapi situasi ini. Yang ketiga, exposure tinggi terhadap subprime mortgage. Lehman memiliki exposure yang sangat tinggi terhadap pasar subprime mortgage. Sektor yang mengalami krisis terburuk selama 2007-2008 ketika pasar perumahan AS runtuh. Nilai aset terkait subprime ini jatuh tajam, menggerus nilai portofolio Lehman Brothers dan membuatnya semakin sulit untuk mengamankan pendanaan baru. Yang keempat adalah kurangnya diversifikasi sumber pendanaan. Lehman Brothers mengandalkan sejumlah kecil sumber pendanaan, terutama dari pasar modal jangka pendek. Tidak ada diversifikasi memadai dalam pendanaan mereka, yang berarti bahwa ketika pasar tertentu macet, tidak ada alternatif pendanaan yang dapat diakses. Tidak ada cadangan atau sumber lainnya alternatif. Ketergantungan ini yang berlebihan pada satu jenis pendanaan memperburuk masalah likuiditas dari Lehman Brothers. Nah, langkah-langkah apa sih yang dapat dipelajari dari kejatuhan Lehman Brothers bagi kita? Yang pertama adalah diversifikasi pendanaan. Krisis Lehman Brothers menunjukkan pentingnya diversifikasi dalam sumber pendanaan bagi institusi keuangan. Jangan bergantung pada satu segmen. Bergantung pada satu sumber pendanaan seperti pembiayaan jangka pendek di pasar modal dapat menempatkan bank pada risiko yang besar jika pasar tersebut mengering atau menghadapi tekanan likuiditas. Bank harus mengembangkan sumber pendanaan yang lebih beragam, termasuk pendanaan jangka panjang dari pasar obligasi, pendanaan retail yang stabil melalui deposito, hubungan dengan bank sentral sebagai sumber pendanaan darurat dari likuiditas kita. Nah, diversifikasi ini dapat membantu bank mengurangi risiko kehabisan likuiditas ketika pasar tertentu mengalami tekanan. Lalu yang kedua, di dalam langkah-langkah kita yang dapat dipelajari dari kejatuhan Lehman Brothers adalah meningkatkan cadangan aset likuid. Ini penting.
Salah satu kelemahan besar Lehman Brothers adalah ketidakmampuannya untuk mengkonversi aset menjadi uang tunai dengan cepat tanpa merugi. Bank harus menjaga cadangan yang cukup dari aset likuid berkualitas tinggi, seperti obligasi pemerintah yang dapat dengan mudah dijual tanpa menyebabkan kerugian besar selama krisis. Hal ini juga tercermin dalam peraturan Basel III yang menetapkan rasio liquidity coverage ratio atau LCR untuk memastikan bank memiliki cukup aset likuid untuk jangka pendeknya. Yang tiga adalah stres uji likuiditas dan pengelolaan risiko produk proaktif. Bank harus melakukan stress testing untuk memeriksa ketahanan likuiditas mereka dalam berbagai skenario ekstrim. Stress testing ini juga harus mencakup skenario penarikan besar-besaran dana oleh nasabah, kegagalan pasar modal, atau penurunan drastis harga aset dengan melakukan pengujian secara berkala. Bank dapat mengidentifikasi kelemahan dalam likuiditas mereka dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki posisi likuiditas mereka sebelum krisis terjadi. Yang keempat adalah pengelolaan aset liabilitas yang lebih ketat. Lehman Brothers mengalami ketidaksesuaian signifikan antara aset jangka panjang yang tidak likuid dan kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo segera. Untuk menghindari ketidakcocokan ini atau mismatch funding ini, maka bank perlu memperkuat pengelolaan aset liabilitas dengan mencocokkan tenor aset dan liabilitas mereka secara lebih efektif. Dengan demikian, tentunya bank dapat menghindari krisis likuiditas yang disebabkan oleh jatuh tempo kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dengan aset yang ada. Itu adalah studi kasus yang kita bisa ambil pelajarannya dari eh, Lehman Brothers terkait dengan studi kasus di sektor risiko likuiditas. Selanjutnya eh, akan dibahas terkait dengan eh, kesimpulannya. Silakan Ya, Pak Anwar. kesimpulannya apa ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Tri. Setelah sebelumnya kita membahas banyak terkait resiko likuiditas, kemudian dampaknya, implementasi secara keseluruhan, bagaimana berdampak pada perusahaan, serta studi kasus yang dibahas oleh Pak Tri. Mungkin di sini saya akan merangkum dan menyampaikan kesimpulan terkait pembahasan materi kita kali ini. Jadi, resiko likuiditas ini adalah tantangan penting bagi institusi keuangan yang mencerminkan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memicu gangguan operasional atau penurunan harga aset. Resiko ini tentunya dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi akses terhadap pendanaan dan pasar. Ada dua jenis resiko likuiditas yang sebelumnya kita jelaskan, yaitu funding liquidity risk yang terjadi ketika institusi kesulitan mendapatkan dana untuk memenuhi kewajiban, dan market liquidity risk atau ketika aset tidak dapat dijual tanpa mempengaruhi nilainya secara signifikan. Nah, institusi keuangan ini perlu mengelola risiko likuiditas melalui strategi internal seperti pengelolaan aset liabilitas dan menjaga cadangan likuiditas, serta strategi eksternal seperti penyediaan fasilitas likuiditas dari bank sentral dan stress testing untuk mengantisipasi tekanan pasar. Standar internasional yang diperkenalkan oleh Basel III seperti Liquidity Coverage Ratio atau LCR untuk likuiditas jangka pendek dan Net Stable Funding Ratio atau NSFR untuk stabilitas pendanaan jangka panjang, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengelola risiko ini. Kemudian untuk manajemen risiko likuiditas yang tidak efektif juga ini akan berdampak serius ya bagi perusahaan atau institusi keuangan. Seperti terlihat pada krisis Lehman Brothers tahun 2008, di mana kegagalan dalam mengelola likuiditas memperburuk krisis keuangan global. Nah, ini penting bagi institusi keuangan untuk terus memantau indikator resiko, kemudian menjaga aset likuiditas yang kuat, eh, menjadi faktor yang sangat signifikan gitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan institusi terhadap pasar.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini. Nah, demikian mungkin pembahasan presentasi kita kali ini. Ya, kami berharap presentasi yang kami sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih serta mendalam mengenai pentingnya menjaga likuiditas yang sehat dalam operasi keuangan. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan juga ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan diskusi ke depannya yang mendalam di masa mendatang. Ya, demikian dari kelompok tiga dari saya Anwar Solehudin dan rekan saya Pak Tri Raharjo Santoso. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.